Kan ilustrasi. Tolong terdakwa kalau protes lewat saya ya, jangan teriak seperti itu ya. Jadi silahkan diteruskan, nanti ahli yang akan menjawab. Silahkan diteruskan penuntut umum. Bisa kita ingatkan terdakwa gantian ya. Saudara sudah tanya gantian penuntut umum ya. Silakan penuntut umum. Kami teruskan sesuai dengan instruksi yang kami punya, yang boleh. Nah, apabila ada suatu review yang kurang baik itu secara personal, pribadi maupun secara produk dari si orang yang menjual suatu produk. Nah, kemudian ada kesepakatan. Ini ada kesepakatan antara si public figure ini sama orang, bisa dibilang temannya atau rekannya, dan juga ada pihak lain, dokter juga, yang mereka berdua ini antara si rekan ini bersama dengan dokter yang lain ini bersama dengan korban, berbicara terus dengan korban. Itulah, kalau misalkan tidak ditransfer hari ini, maka akan speak up. Speak up-nya apa? Speak up-nya itu menjelek-jelekan produk dan menjelek-jelekan. Yang mulia, reviewnya itu tentang waria tugas. Baca di BAP ada. Saya tidak pernah review produk. Kita ingatkan ya. Kita ingatkan ya. Silakan diteruskan. Nah, jadi seperti itu. Nah, dia akan speak up. Pengertian dari ini saksi yang sudah kita periksa sebelumnya. Speak up ini adalah speak up untuk supaya tidak speak up untuk tidak mereview jelek lagi produk itu. Sehingga atas perbuatan tersebut rekan si korban ini meminta sejumlah uang 5 miliar atas kesepakatan dari si public figure ini yang menyuruh ini, public figure dengan si yang disuruh ini. Setelah itu ditewar, ya udah siapa punya 4 miliar. Nah, apakah kesepakatan tersebut kalau dia tidak dibayar saat itu, dia akan speak up. Seorang public figure ini akan speak up untuk menjelekkan lagi. Nah, apakah itu bisa dikatakan suatu dong yang seperti pasal seperti dong seperti pasal 1321? Kalau tidak terjadi ini, maka ada tindakan lain yang dilakukan oleh si salah satu pihak. Apakah bisa dikatakan suatu itu? Ya, kita santai aja ya. Jadi begini, tadi sebenarnya sudah saya jawab bahwa ancaman tadi yang diancamkan itu harus perbuatan yang on matter. Jadi kalau misalnya seseorang punya produk, produk saya sudah terdaftar di Badan POM, berarti kan sudah matter. Jadi itu bukan ancaman, tetapi kalau misalnya itu on matter, itu ancaman. Jadi yang disebut ancaman itu kalau yang diancamkan itu sesuatu yang bertentangan dengan itu. Tapi kalau dia tidak bertentangan dengan, produk saya sudah terdaftar ini di Badan POM, berarti tidak melanggar hukum, itu bukan ancaman. Itu doktrin yang mengatakan ya, kalau kita cari di peraturan perundang-undangan tidak ada hukum. Tapi itu doktrin yang mengatakan. Tapi doktrin itu juga salah satu sumber hukum formulir. Netral tidak. Ya, itu kalau saudara Ali kan pendatanya. Ya. Ali perdata saya tambahkan ya, hanya masalah dua. Apakah sebentar biar dijawab dulu ya. Saya tambahkan. Seandainya dia punya free will, punya kemauan bebas. Apalagi misalnya orang yang intelek, itu dia punya kemauan bebas, punya free will untuk menentukan mau mengikuti atau tidak, itu bebas dia. Ya. Jadi dia kalau misalnya ternyata misalnya saya merasa diancam, walaupun mungkin tidak diancam sebenarnya ya, dia bisa buka gugatan karena masalahnya masalah perdata. Dari kacamata kita, saya tidak mau masuk ke ranah pidana. Saya kalau remedialnya upaya hukumnya itu dengan gugat ke pengadilan dari kacamata perdata dengan dasar 1321 tadi. Kalau
ternyata ada paksaan. Itu harus dibuktikan. Yes, semuanya harus dibuktikan. Iya, iya. Kalau memang misalkan ada paksaan gitu. Iya. Izin menambahkan ya, baik ahli terhadap pasal 1338 ayat 3 diatur mengenai setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, Iya. harus diawali atau Iya. boleh ahli menerangkan mengenai itikat baik dari sebelum dilaksanakan sebuah perjanjian itu? Kalau berbicara tentang pelaksanaan perjanjian pasal 1338 ayat 3, itu sebenarnya kita tuh berbicara tentang kepantasan. Kalau kepantasan itu nanti hakim yang akan menentukan ini pantas atau tidak. Jadi apa good faith ya, apa itu terhudul ya, itu berbeda dengan redlihood, dengan kepantasan. Kalau kepantasan itu sifatnya objektif, kalau ketika itu masih karena belum melaksanakan, masih orang mau dengan perjanjian tanda-tanda dengan tidak baik. Tapi begitu pelaksanaan, itu berarti itu kepantasan. Jadi kalau berbicara kepantasan itu menjadi ranah apa majelis hakim. Apakah ini pantas atau tidak, pasal 1338 ayat 3 kan? Nah, itu kewenangan hakim yang menentukan. Ya. Baik, apakah ahli mengetahui mengenai pasal 3 Perma dari Perma nomor 1 tahun 1956? Pasal 3 dari Perma nomor 1 tahun 1956 yang mengatur mengenai hubungan antara peradilan perdata dengan peradilan pidana. Yang di dalamnya berbunyi, pengadilan dalam memeriksa perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang ada atau tidaknya suatu hal perdata. Yang mulia keberatan itu soal perdata forum ini kan materialnya. Sebentar, biar ahli jawab dulu. Biar kami menyampaikan. Ya, ahli itu udah saya ingatkan kok bahwa dia itu akan menjawab.